Karena kalau kata Gus Baha, orang alim tuh kadang orang yang nggak percaya diri. Nggak bisa, ini haram, ini bahasanya. Bagaimana, itulah kata Gus Baha, bagaimana dalam masalah sosial saya harus bersikap tegas gitu. Iya. Drama Korea haram, catur haram itu ya. Kira-kira. Mereka ini kelompok-kelompok ekstrem ini selalu menisbatkan diri mereka kepada Islam. Siapa saja yang menyelisih mereka berarti menyelisih Islam. Barang siapa yang memerangi mereka berarti memerangi Islam. Abang lihat coba fenomena sekarang hari ini. Ini penting banget dong para mantan itu dikenalkan tentang ilmu tasyawuf. Iya, wajib. Jadi kita ini butuh sarah dan tahqiq ulama. Disitulah kata Gus Baha dalam ceramahnya, hampir saja Imam Ahmad tergelincir kepada paham Harurah karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kafir, bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme, terorisme itu adalah literasi beragama. Dan sekarang pintu masuknya belajar itu dari Gus Baha itu ya. Nah, Gus Baha ini luar biasa ya, melalui usul fikih bisa mensinkronkan antara fikih dalil dengan fikih realitas. Itulah jembatannya usul fikih, ilmu-ilmu alat itu. Ente harus ngajinya lebih jauh, ngopinya agak jauhan dikit biar Anda nggak salah. Dari pengembaraan sampean ya, kemudian akhirnya memutuskan NU sebagai pilihan tanda kutip taubatnya lah kira-kira. Itu gimana? Kan ada, saya lihat bahwa banyak orang yang saya temukan itu dari mantan teroris tuh dia menjadi Salafi Wahabi atau mungkin Salafi Wahabi meskipun antum tadi bilang ada beberapa yang mesti dikoreksi karena juga tangga sampai untuk menjadi teroris itu dari situ. Tapi ada yang dia malah balik lagi ke Salafi kan. Mungkin yang lebih softnya kali yang Salafi, nanti juga bisa diceritakan. Yang kedua ke Muhammadiyah. Saya banyak menemukan itu di Muhammadiyah, di Lamongan itu tadi juga antum saya kira kita di obrolan sehari-hari itu menemukan bahwa dari ranting sampai itunya adalah mereka yang terlibat dalam bom Bali 1 di situnya. Terus ada kelompok yang saya tidak menemukan, misalnya jarang sekali, misalnya ke NU, terus kemudian ini cukup monumental misalkan dalam kasus sampean, atau malah dia lari ke jamaah tablik misalkan kayak gitu ya. Itu jarang ditemukan. Betul. Kenapa bisa begitu? Jadi ini bermula dari ada kajian sebetulnya yang cukup menarik di Al-Qaeda sendiri. Itu ada mengeluarkan silabus tarbiyah. Namanya Idat Syar'i wa Thaqafi lil Mujahid. Jadi persiapan ilmu tentang ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Itu dikarang oleh Abu Maryam Al-Uzdi. Nah, dalam bab awal pertama itu ada namanya tamadzhub. Tamadzhub itu artinya bermadzhab. Di sini saya agak aneh gitu. Biasanya nih kelompok-kelompok radikal, gerakan-gerakan purifikasi keagamaan nih rata-rata mereka ini tidak bermadzhab gitu. Tidak bermadzhab, dan bahkan gerakan-gerakan jihad, gerakan-gerakan para takfir ini justru gerakan yang banyak mereka ini anti mazhab dan tidak bermazhab. Wah, ini menarik buat saya nih, gerakan anti mazhab ini. Kenapa? Ternyata memang betul 3.500 yang ditangkap oleh Densus 88 selama 2 dekade sejak tahun 2000 sampai 2021. Itu kebanyakan memang para teroris ini anti mazhab dan tidak bermazhab. Mereka nih yakin bisa mengkaji, bisa membaca teks-teks keagamaan ini secara langsung. Maka mereka kadang biasa disebut kami ini takzimun nusus, menghormati nas-nas gitu. Wah, kami ini adalah orang yang tekstualis atau nususin gitu. Jadi mereka ini melaksanakan apa yang mereka baca, dan itu berbahaya. Ini kaitannya juga sanad yang terputus. Nah, saya lihat di NU, ya kenapa berbahaya? Ya orang baca Quran misalkan apa salahnya saya baca Quran misalkan kita baca langsung kemudian terjemahin, ini kan itulah bahayanya. Jadi ada istilahnya kalau kata para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan al-hadisu mudillatun ilal fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi al-fiqih. Anda jangan coba-coba membaca teks-teks keagamaan itu tanpa guru atau tanpa syarah tahqiq daripada ulama-ulama, sekalipun Anda bisa bahasa Arab gitu. Jadi kita Al-Qur'an kita baca langsung, misalkan sudah benar bacaannya, kemudian kita praktekkan langsung, jadi kurang pas ya? Nggak pas. Nih sebagai contoh misalnya begini, ada istilahnya kalau kata Abdullah bin Wahab, seorang tabi'in yang mengatakan
laula Maliku walais la halaktu. Seandainya bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kuntu adzunnu ma ja'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Oke. Sebagai contoh misalnya begini. Ada dialog misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan. Apa pendapatmu orang yang meninggalkan salat secara sengaja? Lalu dijawab oleh Imam Ahmad, fi dzahir nas, dalam zahir nas itu asar itu dikatakan man tarku shalah muta'ammidan fa huwa kafir. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia kafir. Lalu bagaimana tobatnya kata Imam Syafi'i? Tobatnya ya dia salat. Gitu. Lalu kata Imam Syafi'i, bagaimana orang kafir sholat? Kan udah dikafirkan. Yeah. Terus dia gimana dia sholat? Kan nggak diterima orang kafir sholat gitu. Yeah. Lalu diamlah Imam Ahmad. Ini ada dalam manakib Imam Syafi'i yang dikarang oleh beberapa ulama Mesir. Yang kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada dua kondisi di mana orang meninggalkan sholat. Pertama, memang dihukumi kafir karena dia secara juhud menolak perintah daripada sholat itu sendiri. Lalu ada yang kedua, ada orang yang malas-malesan. Dia tahu kewajiban, tahu ini kewajiban, tapi dia kadang lupa, kadang dia ketiduran, dia sebagai, dan ini nggak dihukumi kafir. Jadi kita ini butuh sarah dan takik ulama. Disitulah kata Gus Baha dalam ceramahnya, hampir saja Imam Ahmad tergelincir kepada paham Harurah karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kafir. Itu dibahas oleh Gus Baha di situ. Ini kan luar biasa. Artinya Anda baca hadis kalau nggak ada sarah ulama, keterangan ulama ini bahaya. Jadi poinnya bahwa kita baca Quran, kemudian baca hadis, nggak bisa kita langsung ini harus merujuk beberapa orang yang karena sudah panjang sekali sejarah Islam. Betul, karena kita ini nggak ketemu dengan Nabi, kita nggak ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan ulama-ulama salafus soleh. Mau nggak mau ya kita harus, kecuali mau jadi teroris ya. Dan kebanyakan memang orang-orang ini ngambil nyomot tuh kayak kita berobat. Ya kan, dokter sakit ini, lalu kita ngambil obat sendiri ke apotek. Nanti bisa bayangin gimana nggak keracunan kita. Betul, kan kita butuh nih sehari berapa kali diminum ini ada aturan main. Obat bukan asal main minum obat gitu. Nah, inilah yang kemudian mazhab ini cukup menarik, dan itu cuma di NU. Dan kita disuruh untuk bagaimana dalam dakwah muqawamah dan sebagainya harus menghormati mazhab. Jadi ternyata mazhab ini adalah babun min tartibil ilmi. Jadi tertibnya dari bab pintu daripada tertibnya ilmu. Karena kita nggak bertemu dengan Nabi, kita nggak bertemu dengan para sahabat, maka ada yang namanya mazhab itu sendiri. Ya kalau zaman dulu mungkin zaman Nabi kan bisa bertanya langsung kan. Iya, bertanya langsung kepada Nabi. Makanya sekarang kan nggak ada. Kita butuh memang keterangan-keterangan para ulama. Makanya kemudian betul apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya namanya Fiqhul Maqasid, bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme, terorisme itu adalah literasi beragama. Bukannya Yusuf Qaradawi sering dikutip sama Ikhwanul Muslimin? Iya, dia memang mengatakan gitu. Dia menyadari betul karena memang mereka dekat dengan kelompok-kelompok ini gitu. Karena itulah dia katakan bahwa kelihatannya mereka pejuang sunnah, pejuang Islam, sehingga dia katakan terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka ada pejuang sunnah, pasti justru mereka merusak sunnah. Sebagai contoh, menjelang Idul Fitri itu biasanya ada muncul di Facebook, di sosmed itu ada haramnya zakat fitrah dengan uang. Barang siapa yang zakat fitrah dengan uang nggak diterima. Karena Nabi dulu zakat fitrah itu dengan gandum dan kurma. Siapa saja yang zakat dengan selain itu nggak diterima. Antum bisa bayangin tekstualisnya mereka. Makanya ada Imam Syafi'i, ulama-ulama yang mutaakhir boleh dikonversi itu. Artinya dengan beras, artinya makanan pokok. Kenapa kata Yusuf Qaradawi dalam buku Fiqhul Maqasid? Karena tujuan daripada maqasidus syariah zakat fitrah itu adalah agar orang miskin, orang fakir miskin itu ikut bahagia di hari raya. Bayangkan kalau kita kasih malam takbiran atau menjelang sholat Idul Fitri, kita kasih beras, kita kasih kurma, kira-kira bisa lebaran nggak orang miskin? Kan nggak bisa gitu. Dan sekarang definisi pangan juga sudah melebar banget. Iya banget, bahkan ada alat tukar. Bisa pakai uang. Bahkan kata ulama nggak usah harus nunggu malam takbiran atau menjelang sholat Id. 3 hari atau 1 minggu sebelum lebaran kita kasih aja tuh zakat fitrah. Biar apa? Biar dia bisa beli rendang, beli santan. Coba bayangkan kalau malam takbiran dia baru dikasih. Baru dikasih itunya. Berasnya tuh, beras mau ditukerin di mana? Pasar tutup semua. Bisa-bisa orang miskin nggak lebaran tuh. Nah inilah tekstualis. Bener ya, makanya
Saya melihat inilah uniknya, cair nih, karena memahami usul fikih, ada dirayah riwayat. Jadi untuk memahami Al-Quran dia butuh belajar tentang ulumul Quran. Dan di NU itu dibahas semua tuntas itu. Makanya kemudian nggak ada persoalan yang nggak bisa dijawab. Dan sekarang pintu masuknya belajar itu dari Gus Baha itu ya. Nah, Gus Baha ini luar biasa ya, melalui usul fikih bisa mensinkronkan antara fikih dalil dengan fikih realitas.